Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 31 ya teman-teman. Jadi ini tentang penyebab pencemaran dari bakteri, virus, dan bahan asing ya teman-teman. Nomor 31. Ini bisa teman-teman lihat di bagian kontrol kebersihan halaman 10 ya teman-teman ya. Di sini apa sih penyebabnya? Yang salah ya teman-teman, ini machigai koto. Yang salah itu adalah di sini ada pilihannya A, B, dan C. Jugyoing wa geri o shiteiru. Ya, jugyoing itu geri atau diare. Tentu saja itu benar ya teman-teman. Jawabannya benar. Tapi kita nyarinya yang salah. Yang B itu adalah jogyoing o sohin shokuhin, udedoke, necklace, piasu, skeru. Ini karyawan menggunakan jam tangan, menggunakan kalung, menggunakan anting, menggunakan yubiwa ya teman-teman. Itu adalah penyebab terkontaminasinya makanan. Itu juga benar ya teman-teman. Yang C adalah jugyoing ga kirena sagyo fuku o kiteiru. Ya, ini benar ya teman-teman ya, tapi ini bukan penyebab kontaminasi makanan. Jadi jawabannya yang salah itu adalah yang C ya teman-teman untuk soal nomor 31. Selanjutnya adalah soal nomor 32, sake no tekyo ni okeru cuiten. Nah, ini adalah memberikan sake kepada tamu ya teman-teman. Apa sih cuiten atau hal yang harus diperhatikan? Di sini bisa teman-teman lihat di bagian customer service halaman 20 ya teman-teman. Di sini dikatakan untuk sake itu tidak diboleh diberikan kepada orang yang kurang usianya di bawah 20 ya teman-teman. Jadi sake itu hanya boleh diberikan kepada orang yang usianya 20 ke atas ya teman-teman. Jadi start 20, 21 dan seterusnya itu baru boleh diberikan sake. Untuk orang yang umur 18 itu belum boleh diberikan sake ya teman-teman. Terus juga sake tidak boleh diberikan kepada orang yang mengendarai mobil karena mereka itu adalah handerkeeper ya teman-teman. Handerkeeper atau pemegang handle, pemegang kemudi seperti itu. Tidak boleh karena bisa membahayakan keselamatan dia ya teman-teman. Jadi jawaban untuk nomor 32 itu adalah A ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 33, yaitu adalah tentang cashless kessai ya teman-teman ya. Nah, untuk cashless kessai ya teman-teman ya, atau pembayaran cashless atau non tunai, itu bisa teman-teman cek di bagian customer service halaman 28 ya teman-teman. Di soalnya dikatakan cashless kessai machigai mono wa dore desu ka? Nah, di sini ya untuk cashless kessai yang salah itu adalah genking ya teman-teman atau tunai. Karena tadi kan kita bicaranya soal cashless bukan tunai. Jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah nomor 34 ya teman-teman. Yang nomor 34, sagyo chui ni suite tadashi mono e rabinasai. Jadi apa yang benar dari pernyataan di bawah ini tentang saat teman-teman bekerja? Yang A adalah udedoke suketenai mama sagyo shiteiru. Ini udah jelas salah ya teman-teman ya. Saat bekerja menggunakan udedoke. Yang kedua adalah necklace yubiwa suketeru sagyo shiteiru. Ini juga salah. Menggunakan necklace, menggunakan yubiwa saat bekerja itu juga salah ya teman-teman. Selanjutnya, nah yang C itu adalah seiketsu na sagyo fukui kiru. Nah, ini betul ya teman-teman. Yaitu adalah bekerja dengan menggunakan pakaian kerja yang bersih ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Nah, ini teman-teman bisa cek di halaman bagian kontrol kebersihan halaman 10 ya teman-teman. Ini ada dijelaskan. Selanjutnya adalah nomor 35, yaitu adalah shime sagyo matawa sagyo area no soji timing. Nah, jadi ya, ketika kita di restoran, ada masa-masanya kita itu melakukan persiapan untuk menutup restoran ya teman-teman, dan bersih-bersih. Yang mana kita sebut itu adalah shime sagyo ya teman-teman. Nah, jadi di sini pertanyaannya, kapan timing yang tepat untuk melakukan shime sagyo dan bersih-bersih? Nah, di sini jawabannya itu ada A, B, dan C ya teman-teman. Di sini dikatakan okyakusang kaete kara shime sagyo o hajimarimasu. Nah, ini jelas benar ya teman-teman. Setelah tamu pulang baru kita melakukan shime sagyo. Jangan ketika tamu masih makan kita melakukan proses penutupan restoran, itu kurang baik ya teman-teman. Yang B itu adalah okyakusama o sokujichu ni shime sagyo suru. Oh ya, ini tidak boleh ya teman-teman. Ini salah. Yang B salah. Terus yang C juga apa ini? Suginohi yarimasu. Wow. Jadi kita melakukan proses bersih-bersih itu di hari berikutnya. Tentunya itu juga salah ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman.
Selanjutnya itu adalah nomor 36. Okyaksan wa irai kibo nado ni hiki uke toki ni sukai sekyaku yogo wa dore desu ka? Nah, jadi ini adalah ketika kita menerima permintaan pelanggan, misalnya oh iya kudasai, misalnya seperti itu ya. Kata-kata apa yang harus kita ucapkan? Di sini jawabannya adalah ada pilihannya A yaitu kaskomarimashita, B osore irimasu, yang C itu irasaimase. Nah, di sini teman-teman bisa cek di bagian customer service halaman 16 ya tentang ini ya teman-teman. Tentunya ketika teman-teman mendengarkan permintaan tamu, jawaban teman-teman hai kaskomarimashita. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk nomor 17. Nah, ini masih sama ya teman-teman. Ini tentang bagaimana cara kita melayani tamu. Okyaksan o owabi suru toki. Ketika kita melakukan permintaan maaf kepada tamu, kata-kata apa yang harus kita keluarkan? Di sini ada tsusurei shimasu, taihen omatase shimashita, yang C itu moshiwake gozaimasen. Nah, jawabannya itu yang pasti adalah C ya teman-teman, yaitu adalah moshiwake gozaimasen ya teman-teman. Itu adalah bentuk permohonan maaf yang sangat formal ya teman-teman, yang biasa disampaikan kepada tamu kalau kita sebagai pekerja atau sebagai pelayan ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah C. Yang nomor 38, okyaksan ni owabi suru toki no ojigi dore desu ka? Nah, jadi ini adalah ojigi yang seperti apa yang harus dilakukan ketika teman-teman itu meminta maaf kepada pelanggan. Karena kan ojigi itu ada macam-macam ya teman-teman. Ada eshaku, ada keire, ada sakeire ya teman-teman. Kalau eshaku paling mengangguk seperti ini aja. Seperti itu. Kalau keire agak bungkuk sedikit gitu. Artinya itu bentuk penghormatan ya teman-teman. Kalau sakeire itu adalah bentuk minta maaf ya teman-teman. Jadi teman-teman membungkuknya itu lebih membungkuk. Teman-teman bisa cek bentuk posenya itu di bagian customer service halaman 7 ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 39 ya teman-teman, yaitu tentang kosa osen matawa niji osen ya teman-teman. Nah, ini adalah tentang kontaminasi silang ya teman-teman. Tetapi di sini di soal yang ditanya itu adalah machigai mono wa dore desu ka? Nah, di sini ya teman-teman, untuk kosa osen atau pencemaran silang atau kontaminasi silang, ini merupakan sesuatu hal yang harus teman-teman ketahui ya ketika teman-teman bekerja di restoran atau di dapur. Karena ini khususnya di dapur ya teman-teman. Dan tentang kontaminasi silang ini, teman-teman bisa cek di bagian control hygiene halaman 7 ya teman-teman. Di sini ada pilihannya A, B, dan C ya teman-teman. Di sini nama niku, nama sakana nado, genzairyo futao fusuki ya teman-teman ya. Jadi reizoko ni ichiban shita ni hokang. Nah, jadi di sini ya teman-teman, daging, ikan ya teman-teman ya, bahan lainnya itu ditutup dengan menggunakan futa lalu diletakkan di bagian bawah. Tujuannya apa? Agar kalau ikan, daging ya teman-teman, mereka itu kan mengeluarkan cairan seperti itu. Agar cairan ini tidak menetes ke bawah dan terkena makanan lain, makanya daging, ikan, ayam, pokoknya yang bahan-bahan mentah itu ditutup, dimasukkan dalam wadah, ditutup, lalu diletakkan di bagian bawah seperti itu ya. Nah, ini adalah pernyataan yang benar ya teman-teman. Yang B adalah nikuya, sakanaya, shitashori. Shitashori surutoki. Shitashori ini adalah mengolah ya teman-teman ya. Mengolah. Onaji manaita, hocho, skau. Jadi ya teman-teman, ketika kita mengolah daging itu, pisau daging antara daging sapi, daging buta, sama daging ayam, sayur itu pisaunya berbeda ya teman-teman. Karena itu dapat kalau teman-teman menggunakan pisau yang sama dan talenan yang sama itu dapat menyebabkan kontaminasi silang ya teman-teman. Jadi ini salah ya teman-teman. Yang nomor 39. Yang C adalah reizoko konai dewa genzairyo ya shokuhin no suru hokang suru basho kimeru. Nah, jadi ya ini maksudnya adalah di penyimpanan reizoko, untuk penyimpanan bahan ya teman-teman ya, itu bahan-bahannya itu dibagi di tempat penyimpanannya itu dibagi berdasarkan jenis bahannya ya teman-teman. Jadi misalnya daging di tempat yang beku misalnya diletakkan di sebelah sini, atau misalnya di tempat sayur letaknya di sebelah sini, di bagian kulkas biasa seperti itu ya teman-teman. Itu teman-teman
tempat-tempatnya itu sudah dipastikan ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai salah seperti itu. Karena nanti bisa saja nanti teman-teman meletakkan sayur di tempat penyimpanan daging, tentunya itu bisa menyebabkan kontaminasi seperti itu. Itu jawabannya benar ya teman-teman. Jadi untuk nomor 39, jawaban yang salah itu adalah yang B ya teman-teman ya. Terakhir, akhirnya, yaitu adalah tentang suhu reitoko ya teman-teman. Suhu dalam freezer itu, suhu yang baik itu ya, suhu yang tepat itu berapa ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat di bagian kontrol higien halaman 6 ya teman-teman. Suhu yang tepat untuk reitoko atau freezer itu adalah di bawah minus 15 derajat Celcius ya teman-teman. Itu adalah suhu yang tepat untuk pembekuan. Karena apa? Karena di situ bakteri tidak berkembang biak atau berkembang biaknya lambat ya teman-teman ya. Dan yang paling tepat itu adalah minus 15 derajat Celcius. Jawabannya B ya teman-teman. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya teman-teman. Ada 40 soal yang sudah gue bantu bahas untuk teman-teman. Semoga ini bisa jadi referensi ya untuk teman-teman yang ikut ujian restoran khususnya. Semoga nanti teman-teman itu bisa lulus ujiannya. Dan jangan lupa ya teman-teman itu berterima kasih kepada Mas Amir yang sudah mau memberikan kisi-kisi ini. Ya, cukup banyak ya teman-teman untuk dibahas. Dan gue juga sudah berhasil menjelaskannya kepada teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan gue bisa diterima dengan baik ya teman-teman. Semoga teman-teman itu mendapatkan hasil yang bagus dan lulus dengan nilai yang bagus juga. Pokoknya lulus lah seperti itu, karena nilainya kita kan nggak tahu seperti itu ya. Kalau sekiranya teman-teman juga mau berbagi kisi-kisi yang mana mungkin nanti itu bisa membantu teman-teman yang lain, silahkan aja tulis di komen atau chat gue lewat WA ya teman-teman. Jadi gue nanti bisa coba bikin video yang sama tentang kisi-kisi yang sudah teman-teman bagikan seperti itu. Nah, lebih kurang seperti itu ya videonya. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.